Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhanul Hakim dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menerangkan materi ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika di bidang politik. Ancaman integrasi nasional dalam bidang politik adalah setiap usaha dan kegiatan baik dalam negeri maupun luar negeri yang dikategorikan sebagai hal yang membahayakan dan memecah belah persatuan dengan mengatasnamakan politik. Sumber ancamannya bisa dari dalam dan juga luar negeri. 1. Ancaman integrasi di bidang politik dari dalam negeri. 1. Gerakan separatisme. Separatisme merupakan paham atau gerakan untuk memisahkan diri atau untuk mendirikan negara sendiri. Contoh separatisme yang pernah terjadi di Indonesia antara lain Republik Maluku Selatan, Gerakan Andi Aziz di Makassar, PRRI atau Permesta di Sulawesi dan Sumatera. Kedua, ada korupsi. Korupsi merupakan penyalahgunaan uang negara atau perusahaan atau organisasi atau yayasan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi. Contoh kasus korupsi yang pernah terjadi di Indonesia dengan skala yang sangat besar. Pertama, ada Surya Darmadi yang merugikan negara sebesar 78 triliun. Kedua, ada Asabri yang merugikan negara sebesar 23 triliun. Ketiga, ada Jiwasraya yang merugikan negara sebesar 17 triliun. Ketiga, konflik SARA yang dikaitkan dengan politik. Contoh kasus konflik SARA yang dikaitkan dengan politik ialah ketika Ahok menjabat sebagai gubernur Jakarta dan dituding melakukan penghinaan agama yang menyebabkan demo besar-besaran dan dipaksa untuk turun dari jabatannya sebagai gubernur. Selanjutnya, 4. Ada penurunan jaksa paksa pemerintahan. Contohnya ketika Soeharto dijatuhkan pada tahun 1999 dan digantikan oleh Habibie. 5. Ada isu-isu politik. Contoh isu politik seperti sekarang jelang pemilu tahun 2024, ada isu undang-undang cipta kerja, ada sistem proporsional terbuka dan tertutup, ada lagi isu pengelompokan koalisi. 6. Pelanggaran HAM. HAM merupakan hak yang melekat pada setiap warga negara dan sifatnya adalah mutlak. Contoh kasus HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia antara lain peristiwa Talang Sari di Lampung tahun 1989, peristiwa penghilangan orang secara paksa tahun 1997 sampai 1998, dan juga peristiwa kerusuhan Mei tahun 1999. Kedua, ancaman integrasi di bidang politik dari luar negeri. 1. Ada terorisme dan radikalisme. Contohnya ialah ISIS yang banyak merekrut anggotanya dari warga negara Indonesia untuk menyebarkan pahamnya yang radikal dengan iming-iming itu adalah jihad, padahal jihad tidak seperti itu. Kedua, ada negara lain yang ikut campur masalah internal Indonesia. Masalah yang dialami bangsa seharusnya diselesaikan oleh bangsa itu sendiri. Karena jika ada campur tangan dari bangsa lain, bisa saja merusak ideologi yang dianut oleh bangsa tersebut. Nah, barusan adalah ancaman yang terjadi di dalam dan di luar negeri yang dapat mengancam integritas nasional. Selanjutnya, saya akan menerangkan strategi mengatasi ancaman di bidang politik. 1. Mengembangkan demokrasi politik. Kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. 3. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. 4. Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 5. Menegakkan supremasi hukum.
6. Memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya terangkan. Mohon maaf, masih banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.